Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali lagi di sini untuk K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini mereview beberapa bulan terakhir, yaitu kejadian untuk kebakaran di Kejaksaan Agung, dan di sini menetapkan Bareskrim Polri adalah salah satunya puntung rokok. Dan di sini untuk sharing, saya pernah ada pekerjaan untuk di Plaza Indonesia di lantai 46 itu yang sudah beroperasi. Bagaimana kita bekerja dengan aman, bagaimana kita bekerja dengan nyaman tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya kebakaran. Ikuti terus my channel Abdul Muhid. Don't forget for like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Di sini saya mau menjelaskan untuk pengalaman saya untuk sebagai safety officer kontraktor bekerja di gedung tinggi untuk gedung yang sudah beroperasi. Yang pertama adalah setiap owner untuk gedung tinggi Plaza Indonesia contohnya, itu ada yang namanya HSE officer. Dia untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan extension tambahan ataupun yang sedang beroperasi, yang sedang dikerjakan. Yaitu apa saja yang harus kita siapkan bekerja dengan aman. Yang pertama adalah working permit. Tidak bisa kita melaksanakan aktivitas tanpa adanya permit izin kerja. Jamnya ditentukan sampai jam berapa, waktunya sampai kapan ditentukan, tanggal berapa. Yang kedua adalah metode kerja. Jadi kita ada pekerjaan apa, kita harus menjelaskan metode kerjanya seperti apa. Yang ketiga adalah yaitu JSA, Job Safety Analysis, analisa kerja. Jadi kita diharapkan untuk bekerja aman, tentunya JSA-nya harus kita siapkan semua aktivitas. Jadi JSA ataupun TRA itu wajib hukumnya sebagai safety untuk menganalisa pekerjaan. Nah, setelah itu untuk material. Nah, untuk material apapun itu, semen ataupun thinner ataupun cat, itu ada yang namanya MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu harus kita lampirkan jika terkena kulit atau menghirup, apa yang akan terjadi, dan juga apa untuk penanggulangan yang harus kita siapkan. Selanjutnya untuk safety officer dan supervisor kontraktor wajib untuk standby di area bekerja. Jadi kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus fokus pada suatu pekerjaan, yaitu kita standby. Supervisor, mandor, dan safety officer harus standby di area bekerja. Nah, inilah salah satu cara bagaimana kita bekerja dengan aman. Dan yang terakhir, no smoking, dilarang untuk merokok. Dan kita harus siapkan APAR, alat pemadam api ringan, untuk pekerjaan-pekerjaan pengelasan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kita harus mampu untuk bekerja dengan aman. Yang terakhir adalah kita membuat HSE communication ataupun HSE coordination. Jadi kita membuat undangan kepada owner, kita adakan rapat seminggu sekali. Kita akan menjelaskan berapa update man day man hour, temuannya seperti apa, pendingnya, dan juga apa yang sudah diimplementasikan. Kita harus menjelaskan kepada owner. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan owner pun ataupun pemilik project akan meminta
pertanggungjawaban apa saja update pekerjaan dan juga tentang HSE. Di situ kita harus menjelaskan dan diharapkan ada komunikasi antara owner dengan kontraktor. Jangan sampai kita bekerja tanpa adanya metode kerja dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita harapkan tidak ada kecelakaan. Dan ini adalah salah satu pengalaman saya bekerja di Plaza Indonesia Gedung 46 untuk pekerjaan extension tambahan. Diharapkan kita mampu untuk bekerja dimanapun, jadi jangan sampai terjadinya kebakaran. Cukup yang sudah terjadi dan jangan terulang kembali, karena yang kita tahu kita bekerja dengan aman, kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan jangan sampai kita tidak mematuhi peraturan K3. Jadi untuk K3 sudah nasional, itu sudah baku hukumnya, wajib untuk diterapkan semua instansi. Diharapkan kita mampu untuk mengimplementasikan sebagai kontraktor, safety officer dimanapun kita berada, dan ketika kita tidak ada satu informasi, kita wajib untuk menanyakan kepada ownernya mana permit yang harus disediakan dari owner. Dan kita menyediakan JSA, kita menyediakan supervisor untuk safety, dan tentunya komunikasi tetap di pagi hari ada melakukan toolbox meeting untuk pekerja, siapkan working permit. Setelah itu kita siapkan JSA dan safety patrol ataupun safety walkthrough. Semua aktivitas safety kita jalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Tentunya sebagai safety kita sudah paham dan tentunya selalu berkoordinasi, kita bekerja dengan aman tanpa adanya kecelakaan. Jadi stop kebakaran, jangan sampai terulang kembali. Diharapkan kita mampu untuk utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini adalah pengalaman saya untuk bekerja di Plaza Indonesia. Diharapkan kita mampu bekerja dengan aman. Oke, ini untuk sharing, tidak untuk seperti apa saya pintar dan bagaimana, tapi di sini untuk saling berbagi pengalaman saya untuk ketika saya bekerja di Plaza Indonesia, dan diharapkan kita bisa melaksanakan bekerja dimanapun dengan aman dan nyaman tanpa adanya kebakaran, yaitu dengan komunikasi, bekerja dengan aman dan nyaman. Diharapkan kita mampu untuk berkoordinasi, mengikuti prosedur yang ada, tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan kerja. Satu puntung rokok menghanguskan satu gedung Kejaksaan Agung RI, berapa ratus miliar, berapa data yang hangus, berapa material yang terbakar, dan itu harus dari nol lagi. Dan itulah yang kita harapkan, bagaimana kita membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau untuk dokumen persiapannya kita belum siap, bagaimana kita untuk membuat aman, tapi dokumen ataupun persiapan kerja itu belum terpenuhi. Jadi diharapkan safety, kontraktor, owner, koordinasi, komunikasi dengan aman dengan mengikuti prosedur K3. K3 sudah dibentuk tahun 1970, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi diharapkan sudah familiar dengan apa yang namanya K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dari sini cukup, terima kasih. Don't forget for like, comment and subscribe, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.